Halo semuanya, selamat datang di video cara ngiklan di Meta Ads bareng saya Fateh di sini di kelas Bebas Jam Kerja. Nah, di video ini saya pengen ngejelasin gimana caranya kita nyiapin akun untuk bisa beriklan di Meta. Atau mungkin kita familiarnya supaya bisa ngiklan di Facebook Ads atau mungkin di Instagram Ads. Nah, apa yang kalian lihat di layar ini adalah dashboard Ads Manager-nya Meta, yang mana ini tempat buat kita nanti setting seluruh rencana iklan kita. Mau itu iklan yang tujuannya untuk mendatangkan sales, untuk mendatangkan traffic, untuk mendatangkan leads, dan masih banyak lagi. Ini nanti kita ngopreknya di Ads Manager. Cuman sebelum ngobrolin jauh seputar Ads Manager-nya dan mungkin strategi iklannya, saya pengen ngejelasin dulu langkah-langkah apa saja yang harus kita siapin untuk bisa punya akses ke sini. Oke, dan ini yang udah coba saya ringkas untuk bisa punya akses ke Ads Manager ini. Karena nantinya kalau misalnya udah punya akses, kalian itu akan ngotak-ngatiknya nggak jauh dari campaign, audience, dan konten iklan. Bahkan sampai hari ini pun saya masih ngotak-ngatik 3 hal ini nih. Karena kalau misalkan udah sampai Ads Manager, udah kita tinggal ngulik gimana caranya iklan kita itu sukses nyampe ke audiens, produk kita tuh laku, dan masih banyak lagi. Cuman untuk punya akses ke Ads Manager agak gampang-gampang susah ketika awal-awal ngulik, karena banyak istilah yang nggak familiar dengan kita, atau mungkin istilah-istilah baru lah ya. Ditambah alurnya Facebook ini emang agak lumayan ribet sebetulnya. Tapi di video ini mudah-mudahan kalian bisa ngikutin langkah-langkahnya supaya bisa gampang masuk ke Ads Manager. Dan ini langkah-langkah yang udah coba saya ringkas. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk punya akses ke Ads Manager. Pertama, kita harus bikin dulu Facebook Business Manager. Lalu selanjutnya, kita harus bikin dulu akun iklan atau ad account biasanya disebutnya. Baru langkah selanjutnya, kita hubungkan sosmed yang bakal kita pakai buat ngiklan ke Business Manager ini. Jadi nanti setelah ini semua siap, baru kita bisa akses Ads Manager-nya. Oke, supaya lebih kebayang, mungkin kita langsung aja praktek. Langkah pertamanya adalah untuk membuat Business Manager, kita masuk ke business.facebook.com/create. Nah, sampai sini saya asumsikan kalian udah punya Facebook, udah login Facebook juga. Jadi di video ini kita fokus ke pembuatan Business Manager-nya sampai ke Ads Manager. Oke, kalau misalnya udah muncul, kita langsung aja klik Create Account untuk mulai membuat Business Manager. Di sini kalian namain aja Business Manager-nya mau apa. Kalau misalkan saya, biasanya gampangnya saya suka dinamain kayak nama-nama PT gitu. Misalkan PT Muda Kaya Raya misalkan ya. Lalu di sini diisi dengan nama yang kalian punya. Lalu di sini masukin email yang bakal dipakai buat Business Manager-nya. Jadi ini bukan email Facebook ya. Jadi ntar atau mungkin email Facebook juga bisa sebetulnya. Cuman saya di sini akan coba pakai email yang berbeda. Oke, setelah diisi kita mulai submit. Nah, setelah ini Facebook itu biasanya minta konfirmasi untuk pembuatan akun Business Manager ke email yang kita cantumkan tadi. Jadi pastiin kalian udah bisa akses emailnya juga. Kita cek ke inbox-nya. Nah, kita cek ke inbox-nya dan ternyata ada email dari Facebook untuk mengkonfirmasi bahwa ini tuh Business Manager yang akan dibuat. Oke, kita klik aja confirm. Nah, biasanya langsung kebuka ke Business Manager-nya. Jadi ini tampilan Business Manager yang dimaksud di poin tadi ya. Nah, lalu setelah itu kita harus ngebikin add account atau akun iklan. Nah, untuk bikin add account ada di menu account, add account. Jadi di sini tinggal klik. Nah, di sini kita harus bikin dulu akun iklan yang bakal dipakai di Ads Manager nanti. Jadi klik aja add ini. Kalau misalkan masih belum ada, create new account. Terus di sini namain akun iklannya, misalkan akun iklan 1 deh. Akun iklan 1, currency-nya saya pilih yang Indonesian rupiah ya. Jadi nanti supaya budget iklannya itu atau iklan biaya iklannya itu terlihat sebagai Indonesian rupiah atau pakai Rp gitu. Nah, IDR. Nah, next. Ini konfirmasi akunnya bakal dipakai untuk apa, untuk bisnis kita sendiri. Nah, di sini mulai kelihatan nih hierarkinya bahwa akun iklan ini akan dimiliki oleh PT Muda Kaya Raya. Jadi kita agree aja, lalu kita create add account. Oke. Biasanya setelah ini diminta dulu setup metode pembayaran. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya rekening atau mungkin debit, nanti di setup di sini. Biasanya bisa langsung di setup sekarang atau nanti aja pas mau mulai iklan. Kalau kita di sini skip dulu ya pembayaran ini ya. Oke. Setelah itu kita hubungkan Facebook dan Instagram yang mau kita pakai ke Ads Manager ini nih, sesuai tahapan yang ini. Setelah bikin akun iklan, kita harus menghubungkan Instagram dan Facebooknya. Nah, di sini kalau misalkan kalian mau ngehubungin
akun kalian ke Ads Manager, bisa untuk yang Facebook, bisa yang ini, yang page. Untuk yang Instagram nanti dihubungkannya di sini nih. Jadi nanti dua-duanya akan kita coba add. Pertama kita Facebook dulu ya. Untuk yang Facebook kita langsung klik aja add di sini. Nah, di sini ada 3 pilihan. Buat kalian yang udah sempat bikin Facebook, kalian bisa langsung klaim aja nama Facebook page kalian apa. Facebook page ya, bukan akun Facebook ya. Kalau kalian atau buat kalian yang belum pernah punya akun Facebook page-nya, jadi di sini create new aja. Nah, kalau saya di sini akan coba demoin create new ya. Nah, ini tujuannya sebetulnya supaya nanti pas kita ngiklan, iklan kita tuh muncul di Facebook juga, di Instagram juga. Kalau misalkan kalian nambahin yang Facebook page ini. Jadi saya akan coba namainnya digital.in, namanya, kategorinya apa ya? Berarti education atau ya boleh lah education website. Bionya dikosongin aja dulu, lalu kita next. Nah, di sini kelihatan lagi nih hierarkinya bahwa akun Facebook page-nya digital.in itu akan di bawah bisnis manajernya PT Muda Kaya Raya. Anyway, ini saya contoh ya. Jadi mudah-mudahan jadi ini cuman fiktif belaka. Tapi kalau ada yang punya keren nih nama PT-nya. Oke, kita langsung create page untuk ngebikin si akun Facebook-nya. Oke, akun Facebook udah berhasil dibuat. Sekarang berarti saya tinggal ngonekin Instagram. Jadi saya akan coba konekin Instagramnya via menu ini. Kita add aja akun Instagramnya di pop up add ini claim Instagram account, agree. Ini dia konfirmasi untuk dimasukin ke Business Manager. Nah, di sini kalian login pakai akun Instagram yang mau kalian pakai buat ngiklan. Kalau saya tadi namanya digital.in. Jadi ini kondisinya saya udah punya akun Instagram ya, teman-teman. Nah, saya masukin passwordnya, udah selesai, kita klik login. Nah, di sini setelah login kita langsung balik lagi ke si Business Manager untuk si Facebook nge-sinkronisasi datanya mungkin ya. Jadi nanti bakal muncul seperti Facebook page tadi. Kita tunggu dulu. Oke, Instagram digital.in udah ditambahkan. Nah, selanjutnya kita harus ngonekin dulu Instagram ini ke add account yang udah kita buat tadi. Jadi di sini langsung aja connect asset. Terus what do you want to connect? Ini nih other business asset. Jadi di sini ada akun iklan nih, add account yang udah kita buat. Kita klik add aja. Oke, akun Instagram ini udah dikonekin ke add account ini. Oke, berarti sekarang kita udah di tahapan membuat Business Manager udah selesai, bikin add account juga udah selesai, ngonekin Facebook juga udah ke Business Manager, terus nambahin Instagram juga udah. Jadi sekarang kita udah bisa mulai ngakses si Ads Manager ini. Kita coba langsung aksesnya di add account, lalu masuk ke open in Ads Manager ini. Add account, akun iklan, klik open in Ads Manager. Nah, ini adalah Ads Manager yang kalian lihat tadi di video pertama kali. Jadi, yang ini adalah Ads Manager yang saya punya. Lalu yang ini adalah Ads Manager yang udah kita bikin baru aksesnya lewat tahapan-tahapan tadi. Nah, biasanya kalau misalnya untuk pertama kali, kalian itu harus nentuin dulu metode pembayarannya supaya ketika kalian mau top up iklan atau mungkin mau ngiklan itu udah langsung bisa dipakai. Nah, biasanya di sini aja klik billing and payment atau mungkin di sini ada tombolnya sih tapi kayaknya kehalangan sama ini kamera saya. Nah, di sini billing payment, di sini ada keterangan buat saldonya nih. Saldo yang kalian punya saat ini adalah 0. Terus nanti untuk bisa nge-top up saldo ini, kalian bisa masuk ke payment method. Nah, di sini tambahin dulu metode pembayaran yang kalian punya. Di sini kita klik payment methodnya. Untuk mata uangnya kita pilih yang IDR ya, karena kita pakai yang bahasa Indonesia juga. Ini time zone-nya Jakarta nih kayaknya. Nah, time zone-nya pilih Jakarta. Kita next. Biasanya di sini tuh disuguhkan mau pakai metode apa kita top up saldonya. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa disupport oleh Facebook. Pertama adalah metode debit. Kedua ini metode bank dan OVO, e-wallet dan lainnya, masih sama nih bank transfer. Nah, yang beda biasanya kalau metode debit ini nanti ketika kalian masukin akun kredit card kalian atau mungkin debit card kalian ke sini, itu tipe penarikan saldonya adalah postpaid. Jadi kalian ngiklan dulu, setelah ngiklan baru penarikan ke debit ke si rekening kalian. Kalau misalkan yang BCA ini atau OVO itu sistemnya yang top up dulu. Kalau listrik itu kayak beli token dulu lah. Misalkan kita coba ya yang BCA ini ya. Jadi kita pilih yang BCA, terus BCA atau OVO sama aja sih ke bawahnya.
Kita pilih yang ini, lalu kita next. Nah nanti kita tuh biasanya dikasih pilihan mau top up berapa ribu untuk untuk budget iklan pertamanya. Oke, coba kita lihat. Nah, ini ada permintaan NVWP. Ini kalau bisa diisi dulu, tapi untuk tutorial ini kita skip dulu ya. Nah, setelah itu kita ditanya, nah mau berapa saldo yang mau kita top up ke akun iklan ini. Misalkan mau mulai dari 50.000 dulu deh ngiklannya. Meskipun kita belum tahu ya penggunaan 50.000 ini untuk apa, tapi setidaknya top up dulu deh 50.000 ini kita bakal masukin ke akun iklan. Biasanya ini juga sebenarnya lebih disukai oleh Facebook karena kan ini akun iklannya baru. Kalau misalkan akun iklan baru pakai yang metode debit itu biasanya sensitif banget, sebenarnya sama aja akhirnya, meskipun baru kebuang 50.000 ntar udah langsung ditarik lagi. Cuman kalau misalkan udah akun-akun lama kayak yang saya ini nih, yang akun saya ini sekarang udah enak banget, si saldonya baru akan ketarik ketika udah limitnya berapa juta misalkan, jadi otomatis kita bisa ngiklan dulu bebas ya. Nah kalau ini ya kita karena masih akun-akun baru jadi mending prepaid dulu supaya nggak ditandain sama Facebook. Nah ini udah muncul payment code-nya, ini tuh virtual akun, jadi kalian tinggal transfer aja dari rekening nanti dari mobile banking atau apapun itu. Nanti ketika itu udah ditransfer otomatis bakal terkonfirmasi dan saldonya bakal masuk ke account kita ini nih, di sini nih. Nah current balance. Setelah itu selesai, kita udah bisa mulai ngiklan di Ads Manager. Nah, disinilah nanti kalian akan bisa nge-setup iklan pertama kalian lewat Ads Manager ini. Cuman ada satu hal yang pengen saya jelasin dulu, yang tadi udah kita lakukan adalah tentang Business Manager. Business Manager ini ada hal yang harus kalian tahu supaya gampang ke depannya. Jadi tadi kita udah praktek gimana caranya bikin Business Manager, tapi saya nggak jelasin lebih detail. Nah, kira-kira seperti inilah hierarkinya Business Manager. Supaya gampang memahaminya, saya akan kasih satu contoh. Semisal kalian udah berencana, udah punya akun baru lagi untuk memulai berbisnis dan kalian pengen ngiklan lagi di Facebook. Kalian itu kalau misalkan udah bikin Business Manager, nggak harus ngulangin step ini dari awal lagi. Jadi nggak harus bikin Business Manager lagi. Selama bisnisnya masih sama punya kalian juga, itu kalian tinggal ulangi langkah keduanya atau langkah ketiganya. Jadi tinggal konekin aja akun-akun sosmed yang mau dipakainya di si Business Manager yang udah dibuat ini. Karena di hierarki ini kan kelihatan ya, Business Manager ini kenapa saya cantuminnya ada account-nya bisa 1, 2, 3, Instagram-nya bisa Instagram 1, 2, sampai X nih. Terus Facebook juga bisa banyak. Jadi emang Business Manager ini fungsinya untuk mengelola aset bisnis kita. Supaya kita gampang kalau misalkan mau ngiklan, mau nambah orang, mau nambah tim dan lain-lainnya. Karena sebetulnya untuk bisa ngakses Ads Manager ini, bisa aja kalian gak harus lewat bikin Business Manager, bisa aja lewat akun Facebook pribadi kalian. Atau udah langsung dikasih akses juga sama Facebook sebetulnya. Cuman untuk kedepannya, ketika kalian pengen ngembangin bisnis kalian atau ketika kalian udah punya tim dan pengen iklannya tuh dikelolanya sama tim, itu misalkan kalau pakai akun pribadi, nggak mungkin kita akan nge-share Facebook pribadi kita ke tim. Karena kan itu masuknya privasi juga kan, dan mungkin kita juga nggak akan mau. Nah dengan Business Manager lah, semua itu bisa termanage dengan rapi. Jadi di Business Manager ini nggak cuman untuk ngelola akun, tapi bisa ngelola orang juga. Kita bisa nambahin orang di tim kita untuk ngelola ad account ke satu, misalkan untuk ngelola keuangannya nih, untuk ngelola si iklannya Instagram A, Instagram B yang kita punya. Jadi enaknya Business Manager ini, ketika bisnis kita berkembang, ketika kita udah mulai punya tim, itu udah tersusun rapih di dalam Business Manager. Oke, mungkin gitu aja seputar Business Manager dan seputar Ads Manager ini. Jadi di video ini kita udah berhasil punya akses ke dashboardnya Ads Manager dan kita mulai ngiklan. Nah di video berikutnya saya akan coba bahas lebih detail lagi untuk tahapan-tahapannya. Buat kalian yang bingung di tahapan ini, boleh ditanyakan aja di kolom komentar. Buat kalian yang nonton ini di YouTube-nya Bebas Jam Kerja, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.